Oke, jelas ya, saya ulang aja ya. Jadi laporan suara kecil soalnya. Oke, jadi pada malam ini kita akan membahas WhatsApp Hack Mastery ya. Ini sebenarnya adalah pengalaman saya sih dalam memfollow up customer yang benar itu gimana gitu kan. Karena saya pribadi pun punya beberapa bisnis yang itu harganya nggak murah gitu. Itu harganya bisa jutaan. Jadi ketika ada orang yang nanya-nanya pada saya hari yang sama nih, itu nggak jarang banget yang langsung ada closing ya. Terkadang itu butuh di follow up beberapa hari baru closing ya. Nah, dalam follow up ini ada triknya gitu. Jadi nggak asal follow up aja gitu. Itulah yang mau share pada malam ini, trik follow up customer yang bisa menghasilkan puluhan juta ya. Jadi gimana sih cara follow up customer yang benar itu gimana supaya orang yang nggak beli jadi kebelet beli. Nah, itu yang mau saya share gitu. Oke. Nah, jadi ada 4 pembahasan ya. Yang pertama, kenapa sih follow up itu penting ya. Kemudian follow up yang benar itu gimana sih? Oke, terus copywriting untuk follow up calon customer itu gimana ya. Terus kapan waktu yang tepat gitu. Oke, ya. Ini suara aman di sini ya. Tolong di chatting kalau suaranya itu jelas gitu. Takutnya kayak tadi. Aman ya, oke. Ya, ini sebenarnya bukan untuk pamer atau gimana ya. Saya yakin orang-orang di sini juga pasti ada yang lebih dari saya. Jadi sebenarnya saya hanya ingin membuktikan bahwa apa yang saya share di sini adalah suatu hal yang saya lakukan gitu. Dan ini ada hasilnya gitu. Jadi saya berharapnya seenggaknya nanti pas di akhir webinar ya orang-orang di sini dapat insight lah dikit atau dapat ilmu baru lah gitu dari apa yang saya share ya. Jadi bisa bermanfaat gitu. Oke. Oke, kenalan dulu. Jadi nama saya itu Firman Maulana, saya tinggalnya di Depok saat ini. Jadi kalau teman-teman ada yang tinggal di Depok, kita mungkin bisa ngopi bareng, kita sharing-sharing bareng ya. Saya juga mempunyai beberapa bisnis, yang satu bisnis jasa, yang kedua bisnis software, yang ketiga itu bisnis retail ya, jualan aksesoris mobil. Ya, yang tadi saya bilang itu harganya nggak murah, jutaan. Terus saya juga membrandingkan diri saya sebagai pet ad spesialis ya. Jadi simpelnya itu saya suka ngiklan gitu. Ngiklan di Facebook, di Instagram, di YouTube, di Google ya. Jadi saya suka ngiklan dan sudah mungkin hampir 5 tahun ya. Dari 2018 saya ngiklannya. Nah, jadi teman-teman nanti mungkin kalau ada yang mau ngiklan di YouTube atau di Facebook atau di Instagram ya kita bisa saling sharing-sharing lah gitu. Saling sama-sama belajar gitu ya. Oke, kenapa sih follow up itu penting ya? Nah, mungkin teman-teman yang di sini mungkin ada yang pernah jualan di US atau ada yang pernah jualan di Singapura, itu beda banget behavior-nya ya. Kalau orang-orang sana tuh biasanya kalau dia ngelihat barang terus suka, dia langsung beli gitu. Entah itu transfer, entah itu pakai debit card, entah itu pakai credit card ya. Intinya ketika ngeliat barang suka beli gitu. Dan itu beda banget kalau di Indonesia atau di Malaysia gitu kan. Nah, kalau orang Indonesia biasanya kalau mau beli itu nanya dulu gitu. Entah itu nanya harganya, entah itu nanya manfaat produknya gitu kan. Banyaklah yang ditanya gitu kan. Nah, kadang kita sebagai penjual itu suka sih. Suka orang-orang yang nanya gitu. Ih, seneng nih ada yang nanya-nanya gitu kan. Karena kan berarti artinya produk kita itu ada yang tertarik gitu untuk beli. Ini slide-nya jalan kan ya? Halo? Wah, kacau nih. Aduh, aduh, aduh. Ini yang error apa ini?
Nah, kelihatan nggak? Oke, lanjut aja. Oke, di sini ya, sampai tadi yang nanya-nanya dulu ya. Atau mau dari awal? Dari sini. Dari awal, oke oke dari awal. Aman semua ya, aman. Ini kalau ngulang lagi 3 kali nih saya ngomong ulang nih. Nggak apa-apa deh. Ini pada santai kan ya? Malam minggu besok libur. Oke dari awal ya. Suara aman, slide aman ya? Aman? Suara aman, slide aman ya? Ketik aman dong biar tahu. Aman. Oke. Jadi pada malam ini kita akan membahas WhatsApp Hack Mastery ya. Jadi sebenarnya ini adalah pengalaman saya sih, pengalaman saya dalam berjualan ya, berjualan. Karena apa yang saya jual itu nggak produk murah gitu ya, harganya jutaan ke atas ya. Jadi terkadang kalau ada orang yang nanya pada hari yang sama itu nggak langsung closing, butuh di follow up berhari-hari plus pakai teknik baru closing ya. Maka dari itu itulah yang saya mau share pada malam ini ya, trik follow up customer yang bisa menghasilkan puluhan juta ya. Jadi orang yang dulunya nggak tertarik setelah di follow up jadi kebelet untuk beli ya, itu tujuannya, singkatnya kayak gitu. Nah, untuk pada malam ini ada empat pembahasan ya. Yang pertama adalah kenapa sih follow up itu penting ya. Lalu yang kedua, follow up yang benar itu gimana sih? Oke. Kemudian ketiga, copywriting untuk follow up calon customer itu yang benar gimana? Oke. Yang keempat adalah kapan waktu yang tepat untuk memfollow up calon customer ya. Oke. Ini adalah bukti ya, bukti dari trik atau teknik yang saya akan share pada malam ini ya. Itu adalah suatu hal yang telah saya praktekkan gitu. Jadi mungkin orang-orang di sini ada yang lebih dari ini ya. Cuman saya hanya ingin membuktikan bahwa apa yang saya share di sini adalah hal yang telah saya praktekkan gitu. Jadi nanti harapannya apa yang saya share bisa bermanfaat untuk orang-orang yang di sini gitu ya. Oke, kenalan dulu ya. Tadi saya udah bilang sempat di awal, saya punya beberapa bisnis, ya bisnis jasa, bisnis software, bisnis aksesoris mobil, ya. Dan itu harganya nggak murah, makanya perlu develop berkali-kali, ya. Lalu saya juga membrandingkan diri sebagai pet ad spesialis, ya. Gampangnya itu orang yang suka ngiklan, ya ngiklan di Facebook, di Instagram, di YouTube, di Google, ya itu saya udah melakukan hal itu dari 2 tahun 2018, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau sharing-sharing atau konsultasi, ya bisa langsung lah kita sambil belajar bareng ya. Apalagi kalau rumahnya di Depok atau rumahnya di Jabodetabek ya bisa langsung kopdar lah. Oke. Nah langsung masuk ke materi. Kenapa sih follow up itu penting ya? Nah, jadi kalau misalkan Anda atau orang-orang di sini pernah jualan ke market US atau ke market Singapura, itu mereka itu behavior-nya ketika ngelihat barang di online dan mereka suka, itu langsung beli ya, entah itu pakai credit card atau transfer atau credit card ya. Intinya ketika ngeliat barang suka langsung beli ya. Nah, berbeda dengan Indonesia ya. Kalau orang Indonesia itu biasanya ketika pengen beli nanya dulu ya. Entah itu nanya harga ya, entah itu nanya manfaatnya apa, entah itu nanya kualitasnya gimana ya, intinya nanya dulu sebelum beli ya. Emang terkadang kita sebagai penjual suka gitu ya, ih ada yang nanya-nanya nih produk kita gitu kan. Artinya eh, produk yang kita jual itu ada yang minat beli ya. Nah, tapi sayangnya nggak semua orang yang nanya itu beli gitu.
Terkadang kalau teman-teman di sini pernah nemuin, setelah kita kasih harga nih, misalkan orang nanya, "Mas, berapa sih harganya?" "Oh, untuk harganya segini, Bu." Nah, biasanya ada 2 pilihan tuh, ada 3 deh biasanya. Pertama, dia tertarik untuk beli, ya. Yang kedua itu biasanya suka nanya dulu, "Sebentar ya Mas, saya nanya suami dulu, atau saya nanya istri dulu, atau saya tanya anak dulu," gitu. Pernah nggak dapet kayak gitu? Saya yakin sih kalau teman-teman pasti di sini ada yang pernah kayak gitu. Dia menanyakan ke orang terdekat dulu sebelum membeli produk kita, gitu kan. Terus yang ketiga nih, biasanya, dia ngilang tuh, ngilang. Setelah kita kasih harga, dia ngilang tuh, entah ke mana. Di-ghosting kah atau gimana itu, ngilang tuh biasanya tuh. Di situ kita bingung nih, ini orang ngilang kenapa gitu ya. Apakah harga kemahalan ataukah gimana gitu. Itu masih tanda tanya tuh. Ada yang keempat, saya lupa yang keempat. Itu jawabannya, "Oke Mas, saya pikir-pikir dulu ya." Nah, pernah dapat kayak gitu nggak? Nah, sebenarnya kayak gitu tuh hal yang wajar gitu ya kalau di Indonesia gitu. Itu udah makanan sehari-hari saya kali ya, dapat kayak gitu. Nah, tapi ketika ketemu orang kayak gitu, saya santai aja karena saya udah tahu triknya gitu. Triknya adalah solusinya di-follow up. Iya, cuma di-follow up aja solusinya. Kadang punya kepikiran sih untuk ditelepon gitu, cuman kayaknya kurang nyaman gitu ya kalau pembeli kita telepon gitu. Jadi menurut saya saat ini yang baik adalah di-follow up melalui teks WhatsApp gitu. Sebentar saya cek dulu, aman nggak suaranya? Sering sering iya, bener. Oke, kita lanjut. Nah, follow up yang benar itu gimana sih? Nah, ini sebenarnya, udah pernah saya coba, beberapa metode ya, karena kan saya juga merhatiin tuh, cara-cara orang follow up. Ada yang follow up-nya itu teksnya sama nih, sama semua dari hari pertama sampai 1 bulan sama semua. Jadi jatuhnya kayak spamming dan juga orang males ngelihatnya gitu, "Ini apaan sih?" Gitu. Terus ada juga yang teks nanti saya kasih tahu ya, kayak, framework yang saya berikan. Nah, itu yang menurut saya yang paling works gitu di antara daripada yang lainnya gitu ya. Nah, singkatnya ada anatominya ya. Pertama itu headline-nya dulu ya. Jadi dalam sebuah teks follow up itu ya, ada anatominya, anatomi atau strukturnya lah ya. Yang pertama itu headline, yang kedua itu deskripsi ya, storytelling plus manfaat produknya apa ya. Yang ketiga adalah offering ya. Jadi offering itu sebenarnya penawaran sih. Jadi ibaratnya sudah kita rangsang nih dari headline sampai body, tinggal kita closing-in aja nih gimana sih, orang kalau pengen beli itu gimana caranya gitu, intinya gitu. Nanti akan kita bahas satu persatu caranya gimana. Nah, seperti ini ya. Jadi yang paling atas itu adalah headline ya, kemudian di situ ada deskripsi singkat atau storytelling ya, kemudian ada manfaat ya, manfaat produk untuk customer itu apa, kemudian terakhir adalah offering ya atau call to action ya. Ya, ini strukturnya. Oke, sebentar. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditulis aja, ketik ya, nanti akan saya jawab di sesi tanya jawab. Oke, jadi takutnya, teman-teman yang di sini lupa gitu mau, nanya apa. Jadi mendingan langsung ditulis aja ketika ada suatu hal yang kurang jelas gitu, nanti akan saya bahas lagi ketika di sesi tanya jawab. Oke. Jadi ini strukturnya seperti ini. Nanti akan saya bahas gimana sih cara buatnya ya satu persatu, dari cara buat headline, cara buat deskripsi, cara buat manfaat produk, sampai cara buat offering. Oke. Nah, copywriting untuk follow up calon customer ya. Nah, teknik bikin headline yang eye catching ya. Mungkin, hampir semua orang bisa bikin headline, tapi nggak semua orang bisa bikin headline yang eye catching ya. Eye catching itu artinya apa ya? Orang yang, headline yang bikin menarik perhatian gitu. Jadi ketika ngebaca, "Ih, apaan nih?" Gitu. Jadi headline yang bikin penasaran ya, penasaran si pembaca supaya membaca, offering kita sampai habis gitu. Karena percuma kita membuat offering bagus-bagus tapi kalau nggak dibaca ya sama aja gitu.
Oke, tadi saya coba iseng-iseng riset, bener nggak sih kalau headline nggak eye-catching itu nggak laku? Ternyata bener ya. Ada risetnya lah, ada penelitiannya. Jadi dari semua ini, dari deskripsi, dari offering, yang paling penting adalah headline ya. Kalau headline-nya nggak menarik, orang nggak akan baca deskripsinya, apalagi ngelihat offeringnya gitu. Jadi ibaratnya penentunya itu adalah di headline-nya gitu. Bentar, saya sambil cek dulu nih. Aman ya? Oke, aman. Nah, ini contoh-contoh headline-nya ya. Ingin badan langsing tanpa harus diet yang menyiksa. Oh, ini cara beli rumah kredit tanpa riba. Cerita sukses Mbak Fani ya, turun 20 kilo tanpa harus diet nyiksa. Ini adalah contoh-contoh headline yang eye-catching ya. Karena ini menggunakan rumus ya. Nah, rumus pertama, pain plus gain atau gain plus pain ya. Nah, contohnya, ingin badan langsing tanpa harus diet menyiksa. Ya, gain itu artinya mendapatkan ya. Mendapatkan, contoh, ingin mendapatkan badan langsing ya. Pain itu rasa sakit. Gimana ya definisinya? Rasa sakit itu rasa yang nggak ingin dirasakan oleh manusia lah. Ya. Nah, kayak gini. Gainnya apa? Cara punya mobil tanpa harus ngutang. Ya, jadi pain-nya adalah harus ngutang gitu. Pain adalah rasa sakit ya. Jadi rasa sakit yang nggak ingin dirasakan oleh orang tersebut gitu. Karena nggak semua orang itu suka ngutang ya. Dan kadang nggak juga orang itu nggak nyaman sama ngutang. Entah itu kepikiran jadi beban hati lah gitu. Jadi kita harus cari nih pain-nya apa. Terus kita juga harus cari nih orang pengen dapat apa sih dari produk kita gitu. Jadi gain terus tanpa pain gitu rumusnya. Oke, ini contoh lagi. Punya badan six-pack tanpa harus olahraga. Wah, ini orang-orang yang malas olahraga tapi dia pengen punya punya badan six-pack, pasti melihat kata ini langsung pengen 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 beli kali produknya. Oke. Cara dapetin nilai bagus tanpa harus belajar. Nah, terkadang memang eh, belajar itu bisa menjadi pain sih bagi pelajar gitu yang ingin mendapatkan nilai bagus gitu. Jadi kalau teman-teman punya produk ini mungkin ya lumayan laku gitu ya di kalangan pelajar. Oke, lihat ada pertanyaan guys. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik dulu ya. Nanti akan saya jawab di sesi tanya jawab. Oke, rumus yang kedua, social proof. Ya. Jadi social proof adalah singkatnya testimoni sih. Nah, jadi kalau misalkan Anda punya produk terus sudah punya testimoninya, ya itu bisa dijadiin headline gitu. Karena testimoni itu paling menarik ya. Ya, karena orang itu biasanya takut mencoba duluan atau takut mencoba pertama kali ya. Jadi ketika ada orang yang sudah mencobanya, ya mereka akan merasa lebih aman gitu. Ya makanya itu sebenarnya testimoni itu paling work sih daripada di antara yang lain gitu. Ya ini contoh-contohnya ya, ternyata teknik belajar ABC berhasil membuat satu siswa SMA masuk PTN ya. Intinya kalau teman-teman punya produk terus sudah ada testimoninya ya, bisa langsung dibuatkan headline-nya gitu. Oke, ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik aja ya. Oke, setelah ikut webinar WhatsApp Hack Mastery, mahasiswa ini beromset puluhan juta per bulan. Gitu contohnya. Atau setelah pakai super12.id, Mas Rian bisa follow up ribuan calon customer cuma sekali klik aja. Oke. Nah, yang ketiga, rumus secret ya. Rumus secret. Jadi secret itu sebenarnya bahasa Indonesia rahasia ya. Biasanya kalau orang ketemu dengan rahasia gitu kan, itu
penasaran gitu. Karena kan orang Indonesia itu terkenal dengan rasa keponya. Jadi harus kita mainkan juga tuh rasa keponya di dalam headline. Oke, contoh-contohnya. Oh, ini rahasia nurunin berat badan tanpa harus diet nyiksa. Ya. Intinya itu di dalam headline kita harus ada kata rahasianya sih sebenarnya. Jadi bisa dicampur tuh antara secret plus pain and gain atau secret gain plus pain gitu ya. Intinya harus ada kata rahasia di dalam kalimat headline tersebut gitu. Atau bisa juga dapat pakai kata trik gitu, trik atau tips. Intinya membuat seseorang itu penasaran gitu. Jadi kita nggak langsung bongkar di headline-nya, melainkan kita kayak membuat judul clickbait lah, kalau teman-teman tahu clickbait gitu. Ada kata trik, tips, atau rahasia. Tuh. Atau teknik juga bisa teknik. Teknik rahasia beli mobil tanpa ngeluarin duit sepeser pun. Ini cuma sekedar contoh doang ya. Kalau bisa saya juga mau nih, tanpa duit sepeser pun. Oke, ternyata ini rahasia. Seorang siswa SMA dapat beasiswa berkuliah di Harvard. Ya, nggak pakai repot. Ini rahasia ngeblast ribuan nomor cuma dalam sekali klik. Gitu. Nah, oke. Itu tadi rumus-rumus dalam membuat headline. Memang sebenarnya banyak sih rumus-rumusnya. Cuman ya kalau saya bahas semuanya mungkin nanti akan bisa sampai berjam-jam webinarnya gitu ya. Jadi saya kasih rumus yang saya pakai aja saat ini. Ya, tadi ada 3. Ya, pertama adalah pain and gain. Ya, kemudian yang kedua adalah social proof. Yang ketiga adalah secret. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan tentang headline bisa diketik dulu. Ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, itu deskripsi singkat ya, storytelling. Storytelling itu singkatnya cerita aja sih, cerita. Terus dan manfaat produk untuk si customer. Ya, gimana sih contohnya? Oke. Oke. Nah, deskripsi singkat storytelling sama dengan menjelaskan headline. Oke. Nah, kan tadi kita udah buat headline-nya nih, ya. Mungkin nanti Anda bisa menggunakan rumus pain and gain atau rumus social proof atau rumus secret ya. Ketika sudah jadi headline-nya ya. Nah, si deskripsi singkat ini menjelaskan headline tadi gitu ya. Dengan teknik storytelling ya. Storytelling itu adalah cerita ya. Ya, mungkin saya yakin lah semua orang yang di sini pasti bisa bercerita gitu ya. Oke, nanti saya kasih waktu mungkin 10 detik untuk baca deskripsi singkatnya. Oke, ini yang kedua ya, contoh yang kedua. Oh, ini rahasia nurunin berat badan tanpa harus diet nyiksa. Ya, jadi ketika teman-teman sudah buat headline-nya, terus langkah keduanya adalah kita buat deskripsi singkat ya atau storytelling. Ya, intinya kita bercerita lah, menceritakan headline yang telah kita buat gitu. Jadi jangan sampai headline yang kita buat lalu kemudian deskripsinya itu berbeda gitu. Nanti orang kok gini ya gitu. Jadi ibaratnya kayak ada misleading lah gitu. Jadi deskripsi singkatnya tuh harus sesuai dengan headline-nya gitu. Ya memang harus dilatih sih. Cuman saya yakin lah semua orang di sini pasti bisa gitu kan. Karena seenggaknya kita pernah bercerita ke orang lain itu. Entah itu bercerita ke saudara, ke pasangan ya. Cerita apapun, cerita tentang kehidupan atau kerja gitu. Intinya kita pernah bercerita, ini nggak beda jauh gitu. Oke, the next. Nah, tadi kan atau anatominya itu ada headline, terus ada deskripsi singkat, plus manfaat produk, kemudian ada offering. Ya, tadi kita sudah bahas headline,
kemudian kita sudah bahas tentang deskripsi ya atau storytelling. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaat produknya ya. Jadi kita menjelaskan manfaat produk kita untuk customer itu apa gitu. Contohnya. Nah, contohnya adalah kita harus bisa membedakan antara fitur dan manfaat ya. Contoh fitur ya, kita lihat di sebelah kiri fitur itu ada teh dari pegunungan Himalaya ya. Nah, kalau kita hanya menjabarkan ini ke calon customer, mereka akan merasa gitu ya. Emang apa gunanya teh dari pegunungan Himalaya gitu? Apa gunanya buat gua gitu? Ya, jadi si customer itu nggak tahu gitu. Kalau kita hanya menjelaskan fitur, apa sih manfaatnya untuk gua gitu? Jadi eh, satu hal yang harus kita ketahui adalah sebagai penjual, customer itu nggak peduli dengan orang lain. Mereka hanya memperdulikan dirinya sendiri gitu. Jadi kita harus bisa menjelaskan manfaat eh, barang yang kita jual, apa manfaatnya untuk si customer ya. Contohnya nih ya, tadi kan saya bahas fitur ya, terus kita geser ke manfaat ya. Bukan sembarang teh dari pegunungan Himalaya dapat membantu menurunkan berat badan Anda 5 kilo dalam 1 bulan ya. Beda nggak? Feel-nya beda nggak ketika kita hanya menyampaikan fitur ke customer ya versus kita menyampaikan manfaat ke customer ya. Oke, kita bahas lagi fitur kedua, pengajar alumni Harvard ya. Mungkin orang-orang emang kenapa kalau dari Harvard gitu, apa gunanya buat gua gitu. Tapi setelah kita jelaskan manfaatnya apa ya, misalkan Bimba AIWO dapat memberikan tips dan trik supaya peluang Anda mendapatkan beasiswa di Harvard lebih tinggi karena pengajarnya adalah alumni Harvard. Nah, lebih make sense kan, lebih menarik gitu, lebih menarik di mata calon customer gitu, dan juga mereka lebih tahu, oh ini manfaatnya untuk gua gitu. Jadi itu yang harus diperhatiin ya. Jadi mungkin Anda bisa bisa melis ya, list fitur terus dan manfaat gitu. Kita harus tahu manfaat produk yang kita jual ke customer itu apa gitu. Oke, ini contohnya ya. Mungkin bisa saya kasih waktu 10 detik untuk baca ini. Oke, kita ganti ya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan cara bikin headline itu gimana, terus cara bikin deskripsi atau storytelling itu gimana. Lalu tadi yang terakhir saya jelaskan bagaimana cara membuat manfaat ya untuk si calon customer ya. Nah, lalu semua ini kita jadiin satu. Akhirnya seperti ini ya. Nah, oke. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang cara membuat deskripsi singkat atau storytelling dan cara membuat manfaat, bisa diketik dulu ya. Nanti akan saya jawab di sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke materi offering, cara membuat offering.
Oke, kita masuk ke sesi offering ya. Oke, kan tadi kita udah buat tuh ya, cara buat headline, cara buat deskripsi atau storytelling, terus yang terakhir cara buat manfaat produk. Nah, yang terakhir adalah penentuannya nih. Jadi ibaratnya kita udah ngerangsang nih otak customer supaya untuk beli nih. Lalu ketika udah terangsang, harus apa yang kita lakukan gitu. Yang terakhir adalah offering. Kita kasih tahu nih penawaran kita plus cara order gimana gitu. Kita closingin lah ibaratnya gitu. Nah, rumus adalah pertama adalah kita cari tahu dulu nih apa promo yang kita mau kasih ke customer ya, plus kita kasih batasan atau jangka waktu ya, plus kita kasih cara ordernya gimana gitu. Oke, contohnya. Nah, contoh gini. Nah, jika kamu ingin mencoba teh cap gomeh saat ini, sedang ada promo gratis ongkir khusus 3 orang tercepat saja. Ya. Nah, kita perhatiin nih di sini. Promo gratis ongkir ya. Jadi kita buat dulu nih promo apa yang mau kita berikan ke customer ya. Terus kita kasih batasannya ya. Misalkan promo gratis ongkir khusus 5 orang tercepat aja ya. Kenapa kita kasih batasan? Supaya ada efek kayak berebutan gitu. Kalau rumus, tau nggak rumus jual beli kan simple ya, supply and demand. Ya. Jadi kalau misalkan supply-nya ini berkurang, lalu demand-nya banyak, kan otomatis orang berebut tuh untuk beli kan. Nah, maka dari itu, sebenarnya batasan atau scarcity itu sangat penting supaya orang langsung transfer pada saat ini juga atau langsung beli pada hari ini juga gitu. Jadi jangan buat promo tanpa scarcity atau jangan buat promo tanpa batas waktu atau tanpa batasan ya, karena orang kalau misalkan nggak ada batasan, kalau nggak ada batasan waktunya, orang bisa aja diundur-undur gitu. Misalkan nih kita cuman buat saat ini sedang ada promo gratis ongkir, cuman gitu doang ya, orang bisa beli nanti lah atau bisa beli bulan depan lah atau bisa beli nanti akhir bulan lah gitu kan, karena orang ya belinya ya nanti aja gitu kan, karena kan emang ada promo gratis ongkir nggak ada waktunya gitu. Tapi kalau kita kasih batasan atau waktu, misalkan hanya khusus 4 orang aja, wah si customer langsung kayak buru-buru nih, dia pengen dapetin slot kotanya itu gitu ya. Itulah yang membuat orang pengen beli gitu pada saat ini atau secepatnya lah pengen beli karena ada batasan tadi gitu. Nah, setelah itu kita kasih kita kasih cara ordernya ya. Untuk pemesanan bisa balas ketik mau gitu. Jadi kita tahu nih kalau orang pengen beli dia harus ngapain gitu. Jadi ibaratnya kita kasih instruksi lah ke customer. Lo kalau pengen klaim promo ini loh yang harus lo lakuin gitu. Nah, contoh lagi, ya, jika Anda ingin dapat beasiswa Harvard seperti Agung saat ini, sedang ada promo diskon 50% sampai tanggal 31 Desember 2022. Ya. Klik tombol di bawah ini untuk info lebih lanjut. Nah, ya, tadi rumusnya saya bilang, ada promo plus kasih batasan, ya, batasan waktu, entah itu batasan waktu atau batasan kota, ya, plus kasih tahu cara ordernya gimana. Ya. Oke, nah nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Setelah kita gabung-gabung nih dari headline, dari deskripsi, dari manfaat produk sampai ke offering, ya akan seperti ini menjadi framework ya ketika ingin memfollow up customer ya. Nah, yang tadi saya bilang di awal seperti ini anatominya. Oke, saya kasih waktu dulu kalau ada yang mau ditanyakan tentang cara membuat offering ya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya.
Oke, tadi kita udah bahas tuh anatomi dari teks follow up ya. Ada headline, ya, kemudian ada deskripsi singkat plus manfaat produk, kemudian yang terakhir ada offering, ya. Terus yang terakhir adalah yang akan kita bahas sekarang adalah waktu, time. Kapan sih kita kirim teks follow up itu ke customer gitu. Kadang percuma kalau kita ngirim teks customer dengan waktu yang salah gitu. Jadi intinya kembali ke waktu. Kalau waktu tepat, teks follow tepat, bismillah closing ya. Oke, jadi sebelum kita tahu nih waktu yang paling tepat itu jam berapa, kita harus tahu dulu siapa target market Anda ya. Ibu rumah tangga, pekerja atau pengusaha atau ya, karena mereka ini memiliki jam waktu yang berbeda. Ya, contoh ibu rumah tangga, dia biasanya udah bangun dari jam 4 tuh, jam 4 pagi ya, sholat subuh, terus dia nyiapin makanan keluarganya, terus antar anak ke sekolah, palingan istirahat baru sekitar jam 12-an gitu kan, terus harus jemput anak sekolah, nyiapin makan sore gitu ibaratnya. Jadi setiap target market itu memiliki waktu yang berbeda ya. Jadi kita harus tahu nih, kita jualan ke siapa sih itu, atau barang kita ini mau dijual ke siapa, ke pekerja kah, ke ibu rumah tangga kah, atau ke masyarakat umum gitu ya. Nah, contoh lah di produk saya ya, saya ini menjualnya ke orang-orang yang pekerja juga, pengusaha juga gitu, karena kan saya menjual aksesoris mobil ya. Karena kalau aksesoris mobil berarti orang-orang yang sudah memiliki uang ya, entah itu bisa pekerja, entah itu bisa pengusaha ya. Nah, saya tarik tuh jam-jam secara general ya, general lah secara umum gitu. Kan biasanya kalau orang itu tidur ya, tidur terus dia prepare, mandi, sarapan dan lain, berangkat kerja, biasanya sampai kantor itu antara jam 8 sampai jam 10 pagi ya, sampai kantor. Itu waktu yang tepat untuk kita follow up sebenarnya, karena mereka sudah sampai kantor, nggak lagi di jalan, nggak sedang makan atau nggak sedang mandi. Atau siang ya, siang biasanya kalau orang pekerja atau pengusaha atau ibu rumah tangga biasanya istirahat di jam-jam segini nih, di jam 12 sampai jam 1 siang ya. Untuk selebihnya mereka sudah melanjutkan aktivitasnya ya. Jadi kalau Anda ingin memfollow up bisa di jam-jam ini ya, atau di malam lah. Biasanya orang-orang kerja kan antara jam 5 ya, jam 5 tuh udah mulai pulang tuh, biasanya sampai rumah tuh jam 7 atau enggak jam 8 ya. Nah, bisa tuh di follow up jam segitu ya. Jangan di follow up jam 10 malam, orang ada tidur ya. Tapi kalau ditanya ke saya, jam berapa saya biasanya follow up? Ya, saya biasanya follow up itu jam 8 pagi ya, atau jam 10 pagi. Kenapa? Karena ketika orang ngelihat teks follow up kita nih, ngelihat, terus dia tertarik dan dia ingin transfer, biasanya transfernya akan di jam-jam waktu makan ya, karena mereka keluar kantor cari makanan di luar gitu, jadi sekalian keluar sekalian transfer. Itu yang saya alamin, yang paling convert ya untuk saya sih. Mungkin nanti bisa beda produk, beda beda hasilnya ya, mungkin bisa beda hasilnya, tapi kalau di saya paling berhasil itu di pagi, biasanya jam 8 sampai jam 10 ya, yang tadi saya bilang. Jadi orang ketika tertarik, dia biasanya transfer itu di jam waktu makan siang gitu. Kalau malam, saya jarang sih, jarang, karena kalau saya follow up malam, mereka biasanya akan beli atau akan transfer besoknya gitu. Nah, kalau udah besok itu rawan tuh. Kenapa? Karena orang itu kan kalau beli itu biasanya difaktori oleh emosional ya, emosional. Orang melakukan suatu pembelian 80% karena emosional, 20% karena logika ya. Jadi pada saat emosional ini kita harus cepat nih, harus gercep, harus cepat-cepat transfer gitu. Jadi paling aman kalau saya adalah waktu pagi ya. Siang dan malam itu biasanya saya hindari sih, karena orang masih bisa antar aja mas, ntar sore atau ntar malam atau besok lah. Itu udah rawan sih. Takutnya orang lupa atau niat belinya tuh udah hilang gitu kan. Gitu. Jadi amannya pagi kalau follow up. Nah, tips ya supaya kita itu nggak diblok oleh calon customer, supaya teks follow up kita selalu di read gitu ya. Follow up itu maksimal 1 kali dalam sehari ya. Jadi jangan 2 kali atau 3 kali.
Itu kalau di study case saya ya. Jadi kesannya kalau kita follow up satu kali dalam satu hari itu ya udah orang nggak merasa terganggu gitu. Tapi kalau kita udah lebih dari 2 kali, orang akan merasa ah ini spam nih. Jadi orang itu jadi merasa ilfeel duluan gitu sama kita. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Jadi tentukan waktu follow up kalian gitu. Dan hanya 1 kali dalam sehari. Kalau misalkan nggak dibales, besoknya aja lagi coba gitu. Bisa jadi hari ini dia sibuk gitu. Ketika kita follow up besoknya, baru ada waktu luang untuk balas teks follow up kita gitu. Oke, kita sudah masuk sesi akhir tanya jawab. Ada pertanyaan? Oke, saya minum dulu ya. Oke, saya coba jawab. Saya coba paling atas ya. Dari Muamaris Hidayat, paid ads kudu ada budget iklan ya. Bentar ya. Paid ads kudu ada budget iklan ya. Kalau nggak punya budget, punya tipsnya Mas. Ya, kalau misalkan kita pengen iklan memang harus ada budgetnya sih. Tapi kalau emang nggak ada budgetnya, bisa satu trik. Cuman jangan sering dilakuin ya. Dan juga apa yang Mas jual itu sesuai dengan iklannya ya. Terkadang kan kita kalau buka Facebook nih ya, Facebook atau Instagram itu suka muncul tuh iklan orang lain. Nah, kita bisa ikutan promo tuh di kolom komentarnya ya. Di situ caranya. Jadi ibaratnya free lah, free iklan. Cuman itu nggak baik sih, jadi nggak disarankan. Kalau ada tipsnya ada yang tadi. Orang Indonesia suka ngobrol kepo, iya benar. Bagaimana cari calon pembeli tanpa ads, trik organik yang cepat dapat leads? Saya pernah nih, saya akan share pengalaman saja ya. Jadi ketika kita nggak punya budget ads, ya, terus ada tips nggak organiknya supaya dapat lead? Ada. Yang paling gampang itu di grup Facebook, ya. Contoh misalkan saya nih jualan aksesoris mobil, yaudah kita masuk ke grup-grup mobil, misalkan komunitas mobil R3, komunitas mobil Rush, kita masuk tuh, join aja, pokoknya kita masuk ke grup yang relate dengan produk kita, oke? Terus ketika sudah masuk, kita nggak langsung jualan dong, kita coba berinteraksi dulu lah, gitu kan, sampai seminggu lah, baru kita bisa promosi di sana, gitu. Itu yang saya praktekkan. Sebentar. Cari lepas dari hutang. Bagaimana cara cesin WhatsApp agar respon rate-nya bagus? Karena banyak yang read doang, atau kadang udah respon tapi berhenti di kita, nggak ada kelanjutan chat lagi atau closing. Respon rate-nya bagus. Oke, respon rate. Ya, kalau respon rate itu pertama ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu kecepatan si CS-nya. CS-nya cepat gak nih ketika saya calon customer nanya-nanya atau ngechatting kita duluan ya. Diusahakan itu kurang dari 5 menit ketika customer udah nanya ya. Sebentar, ini kok nggak ada muka saya ya di sini. Terus karena banyak read doang atau kadang udah respon tapi berhenti di kita. Oh, yang tadi yang kita ngasih tahu harga terus orangnya ngilang gitu aja. Ya itu solusinya cuma satu Mas, di follow up. Yang tadi saya sudah jelaskan itu caranya di follow up. Karena saya juga sering tuh dapetin kayak gitu. Ketika orang udah chatting, terus kita balas, orang nggak balas lagi. Atau kita udah kasih harga, tapi dia cuma ngerit doang. Jadi solusinya adalah di follow up.
Follow up-nya sampai kapan? Sampai kita diblok. Itu rumusnya. Jadi di follow up terus. Atau kalau pengen nanya langsung aja. Pas kita udah sering follow up nih, mungkin udah sampai 1 minggu atau 2 minggu, terus dia masih cuma ngerit doang, tanya aja, Kak, jadi Kak, jadi beli nggak produknya gitu. Kalau misalkan dia bilang enggak, ya udah, itu kita simpan aja nomornya, nanti bisa kita jadiin database untuk di follow up lagi, misalkan 2 bulan kemudian gitu. Untuk testimoni yang jos itu dari text capture atau video, Mas. Kalau di WhatsApp itu diusahakan pakai gambar dan teks. Karena kalau video itu ada orang yang ngirit kotak gitu. Jadi mereka itu males download videonya gitu, karena mungkin saya gede gitu ya, MB-an gitu. Atau juga kalau kita kasih link YouTube, ya ada orang yang males melihat YouTube, ada orang yang enggak. Jadi memang harus di testing sih. Tapi best practice saya pakai gambar. Pakai gambar dan teks itu udah cukup. Jadi sampai mana nih? Jadi sampai mana tadi? Oke. Oke lah Mas, tadi jelasin teknik copywriting dan jam yang bagus buat follow up. Kalau misalkan database saya ada 100, apa harus saya follow up manual satu-satu atau gimana ya Mas? Soalnya kan memakan waktu kalau manual satu-satu. Iya sih emang. Saya juga ngerasain sih. Jadi ketika kita follow up 10 orang masih oke. 20 orang masih oke gitu kan. Tapi kalau udah 50 orang ke atas, wah itu makan waktu banget sih. Karena saya pernah ngerasain sendiri kayak gitu. 50 orang tuh gimana ya? Ngebuang-buang waktu gitu. Dan juga ada presentasi kita bisa nge-miss gitu. Miss. Terkadang ada orang yang kita kirim 2 kali, terkadang ada orang yang belum kekirim gitu kan. Memang solusinya ya pakai software ya. Software ngeblast WhatsApp gitu. Kalau yang saya pakai itu biasanya dari ngeblast.id ya. Ini sebentar saya kasih lihat. Mana ini? Sini bukan. Oh bukan. Tadi saya juga habis ngeblast sih. Gimana nih? Bentar saya cari dulu. Nah, pakai ini nih, ngeblast.id ya. Nih di sini nih. Di sini ada 200 nomor ya. Terus di sini udah terkirim sukses 200-nya. Ya, jadi saya tinggal sekali klik aja sih. Misalkan namanya siapa ya? Ngeblast hari ini jam 8 malam. Ya. Terus ini phonebooknya. Ini. Nah, ini. Jadi kita tinggal tulis aja. Sebentar. Jadi ini bisa ada teks, ada button, ada teks, ada image ya. Kalau ada image tinggal dimasukin aja di sini ya. Terus teksnya apa? Nah, tinggal klik start gitu. Nanti otomatis akan terblast tuh semuanya 200-nya tuh. Jadi kita nggak perlu satu persatu karena itu makan waktu banget sih. Terus ini kalau ada yang mau buttonnya, ya misalkan teksnya apa, terus image-nya apa gitu ya. Terus mau buttonnya apa gitu di sini. Jadi ibaratnya kalau kita udah punya 50 data calon customer, memang disarankan pakai software sih. Ya, karena kalau kita follow up satu persatu itu pasti makan waktu banget. Oke, apa nih selanjutnya? Cara dapetin software ngeblast.id gimana, Bang? Software ngeblast.id, oke nanti saya share ya linknya ya. Ya. Mas, kita bikin storytelling pakai cerita fiktif boleh? Kalau saya pribadi boleh, asalkan yang kita jelaskan itu sesuai dengan fakta ya. Maksudnya manfaat produk
yang didapatkan customer itu benar-benar dapat gitu. Walaupun cerita yang kita karang adalah fiktif, itu boleh. Kalau saya ya. Prinsipnya tetap pakai kaidah AIDA ya, Mas. Iya. Kadang ada beberapa customer yang nggak respon dari follow up yang kita berikan setelah sebelumnya kita infokan harga, itu gimana, Pak? Kadang ada beberapa customer yang nggak respon dari follow up yang kita berikan setelah sebelumnya kita infokan harga, itu gimana, Kak? Ini saya masih kurang paham maksudnya apa nih. Cuman kalau yang di sini maksudnya setelah ketika orang itu kita kasih tahu harga terus ngilang, terus kita follow up lagi dia masih nggak balas, kita mainkan angelnya. Misalkan tadi kan ada angel pain and gain, terus ada angel secret, ada angel social proof ya. Kita nggak tahu nih si customer ini paling percaya dengan angel apa. Bisa aja dia percaya dengan angel secret, atau bisa juga dia percaya dengan angel social proof ya. Gitu. Jadi kita harus banyak main angel text follow up lah, nggak cuma satu jenis angel aja. Kita harus testing tuh. Maka dari itu saya sarankan ke teman-teman ketika ingin follow up, kita buatin dulu nih kayak jadwalnya. Misalkan hari pertama itu follow up-nya angel testimoni, follow up kedua itu hari kedua angel tentang social proof, atau angel hari ketiga angel tentang pain and gain gitu. Jadi kita buatin tuh secara terstruktur gitu. Cepat-cepat didapat, bisa ada tombol gitu ya, keren ya. Jadi tombolnya di sini nih, kalau teman-teman udah punya software ngeblast.id, nanti dia ada fitur button di sini nih, button. Nah nanti kita tentuin nih mau teks apa. Misalkan saya mau ambil promonya, atau tertarik gimana caranya ya. Nah jadi kalau pakai button ini memang lebih menarik sih, lebih interaktif gitu. Karena saya juga udah pernah tes ketika saya follow pakai button ini ya, hampir 80% orang yang saya follow up itu pasti klik button ini. Ya karena dia kepo nih, apa sih akhirnya diklik gitu. Itu sih mengundang komunikasi lagi ya dengan customer yang sudah lama diam gitu. Kita pancing pakai fitur ini, akhirnya dia balas, kita balas lagi, akhirnya terjalin komunikasi lagi gitu. Tombol gitu gimana tuh? Udah saya jelasin. Ya, pakai software ngeblast.id. Ya, pakai tools ngeblast. Yang saya pakai adalah ngeblast.id. Berarti follow up ini sudah punya lead ya. Kalau belum gimana? Kalau belum ya dicari dulu, Kak. Bisa cari pakai iklan atau pakai organik. Tadi organik udah saya jelasin tuh caranya gimana. Jadi nanti bisa ngeliat lagi rekaman saya. Itu sudah saya jelasin cara cari lead secara organik. Ada aplikasi buat copywriting template. Oh, saya belum tahu. Jadi baru saya jelasin tadi cara-caranya. Cuma kalau aplikasi saya belum tahu. Oh, ternyata waktu penting juga ya, pas orang lagi senggang dan lebih sibuk jadi fokus. Ya, benar. Jadi percuma kalau kita ngirim follow up tapi orang lagi sibuk, itu percuma. Ya, walaupun di-read nih, tapi dia lagi sibuk, itu akhirnya cuma di-read doang, nggak dibales. Karena apa? Karena dia lagi sibuk gitu. Jadi ketika teman-teman nih follow up hari ini terus nggak dibalas, itu jangan merasa berkecil hati gitu. Kali aja dianya lagi sibuk gitu. Jadi kita follow up lagi besoknya. Siapa tahu besoknya dia lagi waktu senggang gitu. Ya benar, jadi kita emang harus diuji dulu karena setiap produk beda-beda ya. Kalau saya sih paling works itu di jam 8 sampai jam 10. Ya benar, kalau keseringan malah diblok kayak spam. Maka dari itu ya, jadi saya batasin kalau saya sih maksimal itu 1 hari 1 kali, dan teks follow up-nya itu beda-beda, jangan sama gitu. Terus misalkan Anda udah nggak sabar nih, kok gue udah follow up sampai 2 minggu nggak dibalas-balas gitu kan. Coba tanya aja, Mas atau Kak jadi beli nggak gitu. Biasanya kalau digituin dia balas tuh. Entah itu bilang, insya Allah jadi Mas, nanti apa saya gajian gitu. Ada kayak gitu.
Tapi ada juga Mas belum jadi dulu deh gitu. Nah, kalau belum jadi disimpan aja nomornya dan jangan di follow up lagi ya. Jadi nomor itu bisa kita jadiin database gitu. Jadi nanti bisa di follow up lagi tuh 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian gitu. Itu software ngeblast.id bisa pakai HP atau laptop aja, Mas? Oh, jadi untuk software ngeblast.id itu bisa pakai HP dan laptop. Bisa pakai dua-duanya ya. Jadi nggak harus pakai laptop, bisa pakai HP juga. Yang lain boleh open cam nggak? Siapa tahu ada yang mau nanya langsung. Boleh, boleh. Boleh langsung open cam, bisa langsung open mic. Bagaimana menghindari orang ngeblok karena follow up kita? Ini yang tadi saya bilang tadi ya. Jadi yang pertama itu 1 kali dalam sehari, kemudian beda-beda follow up-nya. Terus Anda juga harus menentukan nih, kira-kira saya nanya langsung frontal tuh pas follow up ke berapa. Misalkan nih kalau saya misalkan nanya frontal itu ketika udah 2 minggu di follow up tapi nggak bales-bales, saya bisa langsung saya tanya nih, Mas mau jadi beli produknya enggak? Atau jadi beli produknya enggak gitu. Kalau dia jawab iya atau nanti akhir bulan, ya udah nanti saya follow up lagi akhir bulan gitu. Tapi intinya kalau misalkan kita follow up-nya beda-beda, nggak sama terus setiap hari, dan juga follow up-nya 1 hari 1 kali, insya Allah nggak akan diblok sih. Sepengalaman saya, nggak diblok. Bagaimana cara mencari calon customer untuk memulai follow up? Caranya itu bisa organik atau ads ya. Kalau iklan nanti mungkin akan saya bahas di webinar selanjutnya ya, cara ngiklan di Facebook atau di Google atau di YouTube. Tapi kalau organik itu yang tadi saya sudah jelaskan ya, bisa bisa buka Facebook, cari grup yang sesuai dengan barang yang kita jual ya. Mas, kalau WA kita banyak yang ngeblok, itu nomor kita rawan di minute, WA enggak, beda di blok dan di report. Kalau orang banyak ngeblok biasanya rawan di banned, rawan. Cuman saya kurang tahu ya, orang itu harus ngeblok kita berapa kali baru di banned. Cuman intinya kalau kita di blok oleh si calon customer itu rawan di banned. Terus bedanya di blok dan di report apa? Kalau di blok ya di blok, jadi kita kalau kita ngirim message ke calon customer itu nggak akan masuk chattingnya. Kalau di report ya sesuai dengan bahasanya dilaporkan ya. Cuma saya nggak tahu nih kalau di report aja kita ketika ngirim chatting masih masuk atau enggak gitu. Boleh dijelasin Mas soal ngeblast.id fiturnya apa aja itu Mas? Oke. Jadi ngeblast.id sebenarnya ini software ya, software yang tanpa harus install ya. Jadi cukup diakses aja, bisa akses melalui laptop atau handphone ya. Terus fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk meng-follow up calon customer secara otomatis ya. Yang tadi saya bilang, misalkan kita ada database 50 nih, 50 nomor gitu kan. Kan agak kurang efisien ya kalau kita follow up 1 per 1 gitu ya, makan waktu banget gitu. Dan juga rentan terjadinya miss atau kesalahan ya. Jadi lebih baik pakai software ngeblast. Kenapa? Karena ketika kita sudah pakai software ini, mau puluhan nomor, ratusan nomor, atau ribuan nomor, itu bisa terfollow up secara otomatis, cuma sekali klik aja gitu. Terus fiturnya apa aja? Fitur-fiturnya di sini ada auto reply ya. Jadi kalau Anda nih nggak punya waktu atau lagi liburan atau lagi tidur gitu ya, kita bisa setting auto reply, nanti dia akan membalas secara otomatis ya, otomatis, dan bisa secara closing otomatis juga. Kalau kita setting di sini ada settingannya ya. Terus kita bisa buat create campaign. Create campaign adalah kita buat nih, misalkan kita pengen hari ini pengen ngeblast ke 200 nomor. Ya udah, kita create aja, kita buat di sini gitu kan. Nomornya mana mau di blast. Ya ini bisa waktu juga sih. Mau sekarang atau nanti dijadwalkan ya. Kayak tadi nih, kita kan harus ngeblast itu sesuai dengan jam-jam customer yang lagi waktu renggang ya, atau waktu yang nggak sibuk ya. Misalkan malam ini nih kita mau jadwalkan, oh gue pengen ngeblast besok jam 8, jam 8 pagi. Yaudah bisa kita schedule aja di sini, kita jadwalkan. Misalkan besok tanggal 25, terus jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Nah, nah gini lah. Nah, jadi nanti software ini akan ngeblast ke customer Anda
besok jam 8 pagi secara otomatis gitu. Nah, terus untuk text message-nya ya. Jadi teman-teman di sini bisa ngirim text follow up cuman secara teks doang ya, atau digabung teks dan image ya, bisa ya. Jadi di sini tinggal masukin image-nya, terus teksnya apa ya. Ya di sini tinggal input aja, oke. Atau mau ada buttonnya yang tadi tuh tombol-tombol ya. Di sini ada image-nya, ada teksnya, terus ada image-nya, ada tombolnya ya. Atau ada link-nya ya, link. Misalkan ketika orang klik tombol itu mau diarahkan ke website Tokopedia atau website ke Shopee atau ke website toko Anda, itu bisa ya pakai fitur link tombol ya, kan ada tuh. Jadi ketika kita buat offering atau text follow up kan ada headline, ada deskripsi, ada manfaat, ada offering ya. Jadi nanti pas di akhirnya bisa tuh, jika Anda tertarik dengan ini bisa klik tombol di bawah ini ya. Jadi ketika orang klik tombol itu langsung didirect ke Shopee kah, atau ke Tokopedia kah, atau ke Lazada kah, langsung tinggal transfer di situ atau tinggal pesan di situ. Itu fitur-fiturnya. Tadi sampai mana tuh? Lihat contoh hasil ngeblastnya Mas. Waduh, harus buka WhatsApp pribadi nih. Nanti aja ya, rahasia soalnya itu. Ngeblast itu berbasis website atau kita install PC atau laptop Mas. Website, jadi kita nggak perlu install, cukup akses aja. Tools atau software Mas, bisa login pengen jadi Mas. Ya benar, jadi ini website, tinggal login aja. Dapat nomor WA calon customer berarti didapat dari Skype ya, sebelum 12 pakai mesin Blaster. Memang kalau di Ngeblast ini dia bisa scrap sih, scrap grup. Jadi misalkan teman-teman nih masuk grup apalah gitu, grup A gitu. Nah, kita bisa ngambil tuh nomor-nomor yang ada di grup itu untuk dijadiin data calon customer gitu. Cuman ya saya nggak pakai fitur itu sih, karena lebih enakan nyari sendiri gitu. Bagaimana cara meyakinkan calon customer? Yang tadi pakai text follow up, kita harus mainin beberapa angel, pen and gain, social proof, terus pakai secret gitu. Kasih lihat testi chat. Pengen sih kasih lihat, cuman produknya ini gitu loh. Tombolnya bisa ke link tertentu juga ya Mas. Bisa, bisa. Mau dong webinar lagi tentang ads sama organik biar kita beroptimal. Bisa. Saya memang ada rencana sih untuk ngadain webinar secara rutin untuk ads dan juga organik gitu. Progresnya apakah ada jeda waktu? Ada Mas. Jadi di sini kita bisa setting ya. Misalkan sekali ngeblast itu kita pengen jeda berapa detik gitu. Ini juga salah satu fitur yang kita unggulkan gitu. Jadi untuk meminimalisir di blok sama calon customer gitu. Misalkan dari satu ke satunya itu pengen jeda berapa detik, misalkan 20 detik atau 10 detik itu bisa. Atau 1 detik bisa. Jeda waktu terbaik untuk FV itu sebaiknya berapa hari sekali? Jeda waktu. Jadi waktu terbaik untuk FV itu sebaiknya berapa hari sekali? Maksudnya gimana? Jeda waktu. Oh, kalau saya itu 1 hari 1 kali. Terus milih nih mau pagi, siang atau malam gitu. Aduh, kita tinggal berapa menit lagi? Tinggal 18 menit lagi ya. Ini saya nggak bisa balas satu persatu nih. Saya pilih 2 nomor lagi ya, atau dua pertanyaan lagi ya. Habis itu kita langsung ke kuis. Mobiles.id bayar atau gratis, Mas? Mobiles.id bayar. Ya kenapa? Karena kita pertama harus bayar hosting,
kedua kita harus bayar developernya, programmernya, ya. Untuk berapa biayanya, ya? Itu kita ada dua paketan. Pertama yang 6 bulan ada dan yang 1 tahun. Ya, kalau yang 6 bulan itu harganya hampir 400.000. Jadi 400.000 per 6 bulan dan setahun itu 500.000, ya. Tapi khusus grup ini, ya, grup ini saya kasih, mungkin ada yang mau nyoba-nyoba gitu, nyoba-nyoba dulu ngeblast.id gimana sih fitur-fiturnya, atau cocok dah sama gua nih si ngeblast.id gitu kan. Kita kasih promo itu 1 bulan gitu. 1 bulannya cuma 50.000, ya. Jadi itu teman-teman yang mau nyoba software ngeblast.id, ya. Sebentar, ini saya kasih lihat dulu. Nah, jadi teman-teman yang mau coba ngeblast.id, ya, karena kita defaultnya itu sebenarnya ada 6 bulan dan 1 tahun, ya mungkin kalau orang yang baru pengen nyoba itu kelamaan gitu ya, takutnya nggak cocok atau gimana, ya. Kita kasih promo 1 bulan, ya. Jadi kalau yang mau nyoba, kita kasih promo 1 bulan itu cuma 50.000 aja untuk nyobain software ngeblast.id, ya. Dan kita kasih bonus, ya. Pertama, webinar rutin setiap bulan, ya. Jadi kan ada yang bilang tuh, Mas, kalau saya pengen belajar lebih lanjut kayak S dan organik bisa nggak? Bisa. Jadi setiap member ngeblast.id kita kasih webinar rutin setiap bulan. Mau bahas ads kah? Facebook Ads, Google Ads, ya, TikTok Ads kita bahas semua. Terus kalau ada yang mau bahas organik kita bahas semua, ya, karena kita intinya itu ingin membantu, ya, membantu UMKM untuk maju omsetnya gitu. Terus juga kita ada free konsultasi, ya, misalkan mau konsultasi melalui WhatsApp, melalui Zoom atau Google Meet, kita kita coba ladeni atau kita kasih berikan fasilitasnya. Terus ada group support, ya, kalau misalkan kenapa-napa dengan softwarenya, misalkan ada apa, tinggal hubungi kita aja, ya, nanti kita fix masalahnya apa, ya. Terus ada garansi uang kembali dalam 2 hari, ya. Contoh gini, misalkan nih Anda udah nyoba nih ngambil paket yang 50.000 nih 1 bulan, terus setelah dicoba 2 hari nggak cocok nih, ya udah bilang ke kita aja, nanti uangnya kita balikin, gitu. Aman kan? Aman dong. Jadi nggak ada yang dirugikan lah, karena kita juga ingin memberikan produk yang bermanfaat untuk Anda gitu. Jadi kalau memang merasa nggak cocok sama ngeblast.id, kita balikin uangnya 100%, nggak pakai tanya apa-apa, langsung kita balikin. Garansi uang kembali dalam 2 hari. Tuh. Nah, untuk yang mau, saya share linknya ya. Saya share linknya di grup. Nah, bisa dicek itu, saya kasih linknya untuk yang mau order, ya. Dan ini hanya berlaku sampai besok aja. Sampai besok jam 9 malam. Berlaku sampai tanggal berlaku sampai tanggal 25 jam 9 malam. Ya, garansi uang kembali 100%. Yang mau coba tanpa risiko bisa langsung di order. Oke. Softwarenya itu ngikat ke username ya, bukan nomor WhatsApp. Oke. Jadi memang ketika Anda sudah menjadi member kita, nanti akan ada username-nya, plus kita bisa ketika mau ngeblast itu harus masukin dulu nomornya yang mau di-blast. Contoh, saya pengen ngeblast pakai nomor 1 ini, yaudah kita konekin ke ngeblast.id gitu. Terus bisa di logout nggak? Bisa di logout gitu. Jadi fleksibel jatuhnya. Atau pengen ganti nomor nih, oh saya nggak pengen pakai nomor ini lagi, pengen pakai nomor satunya lagi, bisa dikonekin lagi gitu. Jadi fleksibel, nggak harus ngikat pada satu nomor gitu. Oke, kita lanjut ke terakhir ya, kita quiz terakhir penutupan karena sudah hampir jam 9. Saya share lagi ini. Oke, kita langsung masuk ke tahap giveaway ya. Oke, giveaway. Pelan-pelan ya. Takut keceplosan.
Oke, kuis. Ini yang ditunggu-tunggu nih, kuis. Kuis. Jadi untuk hadiahnya itu hadiahnya itu untuk 2 orang ya. Untuk 2 orang aja sih, 2 orang aja. Terus hadiahnya itu adalah member gratis di ngeblast.id selama 1 bulan. Oke. Jadi rules-nya adalah nanti kuis ini berbentuk jawaban. Bukan jawaban ya. Apa sebutannya ya? Bukan jawaban. Jadi ada soal, terus ada pilihan nih A, B, C, D gitu. Yang benar yang mana tinggal pilih misalkan A, B, C, D gitu. Nah, nanti untuk ngejawabnya cukup di chatting. Misalkan soal ini misalkan soalnya apa nama ibu kota Jakarta? Apa nama ibu kota Indonesia? Misalkan A, Jakarta, B, Bandung, C, Medan. Nah, kan kita tahu nih jawabannya A. Yaudah kita ketik aja A gitu. Nah, siapa yang paling cepat dan siapa yang paling benar itu akan menjadi pemenangnya gitu. Jadi satu soal satu pemenang. Dan ini ada 2 soal. Jadi totalnya ada dua pemenang dan hadiahnya adalah gratis membership 1 bulan di ngeblast.id. Oke. Siap ya? Siap. Saya kasih waktu 2 menit dulu. Saya coba minum dulu. Oke, siap. Siap ya. Siap semuanya ya. Jadi ketika udah tahu jawabannya langsung ketik aja. Misalkan A atau B atau C atau D gitu. Jawaban yang paling benar dan paling cepat itulah pemenangnya. Oke, 1, 2, 3. Nah, headline tipe apakah ini? A. Social proof. B. Pain and gain. C. Secret. D. Offering. Oke, oke, oke. Oke, sudah ada pemenangnya ya. Pemenangnya di sini yang paling cepat adalah ding 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 ding. Adalah Agung. Ya, jawabannya B. Pain and gain. Agung nanti bisa langsung japri saya. Oke, nanti dijapri aja ke saya. Oke, jangan lupa Agung japri ke saya. Oke, soal yang kedua. Siap-siap. Ini soal yang terakhir. Berarti Agung udah nggak bisa lagi ya. Karena satu orang satu menang nih. Agung udah nggak bisa lagi nih. Oke, yang lain siap-siap untuk soal yang terakhir. 1, 2, 3. Nah, oke. Oke, sudah ada pemenangnya, yaitu Maurice Hidayat Rahman. Ya, jawabannya A, social proof. Oke, nanti Kak Maurice bisa langsung japri saya ya. Oke, jadi pemenangnya adalah Mas Agung dan Kak Maurice Hidayat. Oke, yang terakhir kali ya. Terima kasih teman-teman semua yang udah ikut webinar ini. Udah asik banget sih webinarnya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng-bareng ya.
Emang sih niat saya itu ingin melanjutkan ke webinar selanjutnya untuk bahas ads kah, organika atau bisnis tip bisnis yang lainnya gitu kan, belajar bareng-bareng gitu kan. Dan juga kalau yang memang butuh software ngeblast.id bisa langsung order sekarang ya, karena hanya besok aja batasnya ya. Dan itu tanpa risiko ya, jadi ibaratnya hanya bayar 50.000 plus kalau emang nggak cocok kita balikin uangnya, jadi tanpa risiko gitu. Oke, sekian dari saya ya. Jika ada salah kata atau salah sikap, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.